Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, Jumat Tuhan yang Tuhan berkati. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, kita beribadah lagi pada Tuhan. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. Bunyinya demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ya, sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini kita akan mau mengerti bagian firman Tuhan ini lagi dalam makna iman kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus di muka bumi. Maka tema pada bagian firman Tuhan ini adalah kiasan rumah iman. Ya, saudara, kita telah melihat apa yang Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 7 ini ayat 24 sampai ayat 27 merupakan kesimpulan daripada pengajaran atau khotbah Yesus di bukit mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 ini. Jadi seluruh pelajaran atau pengajaran Yesus Kristus dan khotbah-khotbahnya itu disimpulkan demikian, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, saudara, jadi ini yang kita harus tahu, bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah arahan bahwa apa yang dia ajarkan kepada banyak orang, ada orang yang mau melakukannya dan bisa saja ada orang yang tidak mau melakukannya. Ya, jadi ini memang ada suatu kebebasan memilih setiap orang, namun Yesus memberikan sebuah dampak-dampak atau akibat-akibat ketika orang yang mendengar perkataan Yesus dan ajaran Yesus dan kemudian melakukannya akan memperoleh kehidupan dan berkat Tuhan. Sebaliknya, mereka yang tidak melakukan apa yang mereka telah dengar dari ajaran Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan berkat Tuhan. Nah, itulah dampaknya. Nah, baiklah, baik kita mau mengerti bagian bacaan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan ini, yang saya tampilkan dalam bentuk tema kiasan rumah iman. Ya, saudaraku yang terkasih, kata kiasan itu kalau kita ambil dari bahasa Yunani yang disebut dengan homoio. Jadi kiasan itu bahasa Yunaninya homoio. Jadi homoio ini kalau kita terjemahkan lebih lanjut, itu artinya membandingkan, ya, atau sama seperti. Nah, jadi membandingkan itu berarti antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, itu bisa kita membandingkan. Contoh, kalau kita ingin membandingkan bagaimana bentuk air, maka perlu ada sebuah perbandingan. Orang yang tidak pernah melihat air, misalkan dia tinggal di sebuah bukit, lalu dia mendengar sebuah cerita, kita akan pergi ke sebuah sungai yang banyak airnya.
Nah, orang yang di bukit tidak mengerti apa itu air. Nah, orang yang menceritakan sungai ini dia perlu menjelaskan apa itu air. Nah, air itu perlu dia jelaskan bahwa bentuknya seperti apa. Ya, tentunya kalau kita sekarang semua sudah mengerti air ya, bentuknya seperti apa. Nah, disinilah yang kita mau beranjak dari apa yang Tuhan Yesus memberikan kiasan. Kiasan rumah iman. Nah, di dalam pengajaran Yesus Kristus di dalam menegaskan pengajarannya mau memberikan arti yang begitu jelas dan terbuka, maka Yesus Kristus sering memakai kata kiasan. Istilah kiasan yang Yesus tampilkan dan gunakan. Contoh di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 bunyinya demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudara-saudara, ini sebuah kiasan. Jalan sesak atau pintu yang sempit dengan pintu yang lebar itu adalah sebuah kiasan. Nah, bagaimana kiasan ini orang dapat mengerti tentang ajaran Yesus tentang keselamatan? Dikatakan bahwa orang yang melalui jalan sempit akan beroleh selamat. Ya, artinya tidak semua orang menjalaninya atau melewatinya. Kenapa demikian? Karena di situ jalan itu hanya diperuntukkan untuk satu orang. Dia hidup harus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan banyak orang tidak ingin mengikuti jalan Tuhan. Itulah sebabnya disebut jalan sempit. Sedangkan jalan lebar itu dikiaskan juga tentang bagaimana banyak orang menyukai jalan itu. Karena jalan itu sama dengan kehidupan di dunia ini yang tidak mau menghendaki jalan Tuhan ada di situ. Atau kebenaran Tuhan atau ajaran Tuhan di situ. Nah, sehingga banyak orang menyenanginya. Kenapa? Karena di situ hanya mementingkan kehidupan manusia, diri sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi, kiasan itu yang kita mau melihat Yesus mempertegas dengan jalan sempit, pintu yang sempit. Nah, sekarang ini Yesus memberi kiasan tentang bagaimana orang membangun rumah. Nah, di situ dikatakan bahwa orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, mari kita mau memperhatikan bagaimana sikap daripada orang bijaksana. Nah, orang bijaksana disebut di sini dia hadir karena dia itu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Nah, akhirnya dia disebut orang bijaksana. Nah, jadi orang bijaksana ini, orang ini dia membangun kehidupannya, teristimewa dia membangun rumah. Nah, hidupnya dia di bumi ini, dia memfokuskan hidupnya dengan membangun rumah. Nah, kita harus tahu mengerti makna rumah, saudara-saudara. Kalau rumah kita melihat di dalam pengertian rohaninya dan teristimewa di dalam bahasa Yunani dipakai kata oikos. Oikos itu rumah, namun dia juga mempunyai arti yang lain, ialah tempat tinggal, juga keluarga, juga harta. Nah, jadi oikos ini adalah mempunyai 4 tingkatan makna. Jadi orang bijaksana ini adalah orang yang memang memperhatikan ajaran Tuhan. Jadi memang hubungannya erat. Kalau orang mendengarkan ajaran Tuhan, dia pasti memiliki hikmat. Dia menjadi seorang yang bijaksana. Dia pertama-tama membangun apa? Rumahnya. Nah, di sini rumah berhubungan dengan semua aktivitas dia di dunia ini. Mulai daripada dia membangun rumah tangga. Jadi buat dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup
hidup itu bersama keluarganya. Di situ mungkin ada ibu bapaknya, di situ ada adik-adiknya. Nah, apalagi kalau bapak juga dia hidup bijaksana, di situ ada istrinya, ada anak-anaknya, ada cucunya, ada saudara-saudaranya. Ini mereka hidup di dalam bijaksana dan hikmat. Nah, itulah aktivitas orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mereka yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, inilah yang mereka lakukan. Yaitu membangun rumah. Dan membangun rumah itu bukan di atas pasir, tetapi di atas batu. Nah, disinilah bagaimana keunggulan ajaran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengajaran supaya orang membangun kehidupannya itu di sebuah tempat yang aman, tempat yang kuat. Jadi batu di sini adalah sebuah batu besar bagaikan sebuah bukit. Ya, kalau kita gambarkan bahwa bukit biasanya tersusun dari batu-batu yang kuat. Jadi bukit itu tidak pernah dibangun terdiri dari pasir, ya. Jadi pasir itu biasanya dia ada di dataran rendah, sedangkan batu itu dia berada di dataran tinggi. Nah, tentunya terjadi bentuknya seperti bukit. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus pengajarannya itu selalu membawa manusia kepada sebuah tempat yang aman. Dan membawa manusia ke tempat yang disebut di situ kuat. Jadi kalau ada, katakanlah di sini kiasannya ada bencana, dikatakan kalau ada banjir, ya. Di sini kalau dikatakan kalau turunlah hujan dan datanglah banjir. Nah biasanya kalau hujan turun, tidak pernah hujan itu selamanya turun dengan volume yang kecil, atau katakanlah seringkali kita bilang hujannya rintik-rintik. Suatu waktu hujan itu deras, dan deras itu pasti airnya begitu banyak. Dan kalau air sudah banyak, pasti dia akan mengalir, dan mengalir menjadi sebuah air yang deras besar dan disebut banjir. Nah, jadi di sini banjir ini adalah sebuah bencana yang akan bisa merusakkan rumah yang dibangun oleh orang-orang yang katakanlah yang tidak bijaksana. Jadi rumah yang ada di sekitar pasir, kalau datang banjir maka akan dibawa oleh air banjir itu. Kalau sekarang kita mendengar banjir bandang, ya itu banjir bandang itu air yang datang begitu besar dan deras. Jadi rumah yang diluati oleh air atau banjir bandang ini pasti dibawa oleh air ini. Nah, jadi ini kita lihat bahwa ini sebuah kiasan bahwa Yesus berkata kalau orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya, dia bagaikan atau kiasannya sama seperti orang yang bijaksana, yaitu dia membangun rumahnya di atas batu karang, yaitu di bukit tadi. Jadi kalau hujan, pasti walaupun banjir bandang tidak bisa menghanyutkan rumah itu. Nah, inilah keamanan, kenyamanan hidup bersama Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan tempat keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya. Jadi di situ baik pekerjaannya, baik rumah tangganya, baik hartanya, Tuhan pelihara. Karena oikos itu, rumah itu adalah memang tempat di mana di situ orang-orang bijaksana tinggal. Orang yang takut Tuhan, orang yang menghargai firman-Nya, dan orang yang mau melakukan ajaran Tuhan, mereka itu disebut orang-orang bijaksana. Orang-orang yang pandai, atau orang-orang yang disebut orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya, pasti dia cerdas. Kita telah melihat sebuah kesaksian Epi maupun Gea maupun Yusti, itu mereka orang-orang yang
diberkati Tuhan, diberikan kecerdasan, mereka lulus kuliah dengan IPK-nya 3,9, sehingga mereka menikmati ini berkat Tuhan. Ya, seperti Ebi tadi baru bersaksi, dia lulus dengan IPK 3,91, itu tergolong summa cum laude, ya, orang-orang cerdas. Jadi orang cerdas, mereka mempunyai latar belakang adalah orang-orang yang sering atau selalu mendengarkan firman Tuhan Yesus dan melakukannya. Nah, saudara, ini sebuah kiasan hidup, kiasan rumah iman. Orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup mereka juga akan dibukakan sebuah kiasan-kiasan. Bagaimana menjadi seorang yang sukses, itu ada kiasannya. Mereka dikiaskan sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang rajin. Itu kiasan-kiasan. Ya, orang yang berhati-hati atau berwaspada. Jadi kiasan orang sukses itu terlihat di dalam kehidupan mereka. Mereka orang rajin belajar, rajin bekerja, rajin berdoa. Mereka orang yang sabar, orang yang rendah hati. Itu kiasan-kiasan rumah iman. Saudara yang terkasih, kita mengerti sisi yang dikatakan rumah iman. Tadi kalau kita sudah melihat rumah dalam istilah bahasa Yunani disebut oikos. Sekarang kita mau melihat rumah iman. Rumah iman adalah sebuah kiasan. Bagaimana kita memahami iman Kristen? Jadi iman Kristen itu dikiaskan seperti rumah iman. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana kiasan rumah iman ini diibaratkan dengan iman Kristen, maka di situ kita akan dipertemukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam rumah iman yang dimana orang-orang bijaksana tinggal, mereka akan bersekutu dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sumber pengetahuan mereka dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, itulah menjadi rumah iman. Nah, ini saudara-saudara, maka kita akan melihat dan mendapati bahwa rumah iman itulah tempat tinggal orang-orang bijaksana. Orang-orang yang tekun mempelajari firman Tuhan. Dan kemudian rumah iman ini adalah rumah keselamatan. Mereka selamat, mereka terlepas dari bencana atau kecelakaan atau krisis yang ada di bumi ini. Dan kondisi-kondisi yang membawa kecelakaan kepada manusia, justru mereka diselamatkan karena mereka tinggal di rumah iman. Saudara yang terkasih, maka kalau kita mau melihat apa yang disebut rumah iman ini, maka di situ kita akan bertemu dengan Immanuel, Allah beserta kita. Rumah iman itu di situ Allah tinggal di dalamnya, Allah menyertai. Nah, Immanuel itu adalah sebuah istilah bahasa Ibrani yang disebut Immanuel, Allah beserta kita, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut Immanuel. Yesus Kristus tinggal di dalam rumah iman, maka di situ disebut Immanuel. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat rumah iman ini juga bukan saja dia terlepas dari banjir bandang, tapi juga dari angin ribut. Jadi di dunia ini bencana atau musibah itu bukan saja datang dari hujan,
juga dari angin. Nah, kalau rumah yang dibangun di atas batu dan di situ letaknya di bukit, maka walaupun dia di bukit tempat tinggi, dia tetap kuat karena batu adalah sebuah tempat yang tidak bisa berpindah atau bergoyang sekalipun angin itu datang. Nah, jadi kalau dua bencana besar yang diperlihatkan di bagian kiasan ini, itu adalah bagaikan juga bencana-bencana yang lain. Ya, sebab kalau kita melihat bencana alam itu bisa biasanya dari hujan dan angin. Tapi bencana yang lain, seperti virus penyakit, virus corona, virus yang sudah dilewati sekarang ini, juga diselamatkan. Karena di dalam rumah iman, itu bukan saja melindungi kita dari bencana alam seperti hujan dan angin, tetapi melindungi juga dari penyakit. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau Tuhan ada di dalam sebuah rumah di mana orang bijaksana itu tinggal, maka penyakit pun tidak akan bisa melanda rumah itu. Jadi tema kita hari ini adalah kiasan rumah iman. Itu mau membawa kita bahwa hidup kita di dunia ini, kita akan melihat bahwa banyak kiasan yang akan membuat kita mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini, bahwa orang bijaksana, dia membangun rumah di atas batu ini, itu kiasannya bahwa Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, itulah sebabnya Tuhan selalu ada di dalam rumah iman ini. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan orang-orang bijaksana ini. Jadi kita melihat bahwa percaya kepada Yesus Kristus, kita sama seperti tinggal dalam rumah iman. Rumah yang kokoh kuat, dan di situ Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tinggal bersama-sama, dan di situ ada berkat Tuhan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada mujizat-mujizat Tuhan. Nah, inilah kiasan rumah iman. Saudara, dimanapun saudara pergi dan bekerja, saudara di situ sedang ada di dalam penyertaan Tuhan. Maka di situ pun rumah iman. Jadi rumah iman itu dia bukan saja berada di sebuah lokasi yang disebut bukit batu, tetapi dia di tempat-tempat yang memang Tuhan tempatkan, di mana kita tinggal, kita bekerja, kita pergi. Dan itu kiasan. Jadi kekokohan rumah iman yang di atas batu itu, di atas bukit batu itu memberikan sebuah kiasan bahwa di mana saudara pergi bersama Tuhan, saudara kokoh di situ. Di mana saudara memanggil nama Tuhan, di situ saudara kokoh di situ, karena Tuhan hadir dengan kuasanya. Nah, ini saudara-saudara, kiasan. Jadi kiasan ini yang harus dimengerti, bahwa iman Kristen itu dikiaskan seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu, bukit batu yang besar, dan di situ kokoh. Jadi saudara lihat ini kiasan ini, kiasan rumah iman. Ini saudara membangun usaha dimanapun, di tempat yang di situ dikatakan bisa saja kurang strategis. Ketika saudara membangun usaha saudara dengan konsep di mana saudara mengandalkan Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, di situ pun itu akan ada berkat Tuhan. Di situ Tuhan mengalirkan berkat Tuhan. Memanggil nama Tuhan di dalam usaha saudara, rumah tangga saudara, sama seperti saudara membangun rumah iman.
Jadi di sini, jadi kiasannya adalah nama Tuhan di dalamnya. Bahwa Tuhanlah engkau panggil, hukum Tuhanlah, ajaran Tuhanlah yang saudara lakukan, itulah adalah rumah Tuhan. Ketika saudara melakukan ajaran Tuhan Yesus, saudara dikiaskan sebagai orang bijaksana yang membangun rumah. Nah, jadi rumah itu di mana saja saudara pergi, itu saudara membangun rumah. Melakukan hukum Tuhan di mana saudara pergi, tempat saudara bekerja, kuliah, bergaul, di situ saudara membangun rumah Tuhan. Karena saudara melakukan ajaran Tuhan Yesus. Inilah kiasan. Maka tetaplah saudara melakukan ajaran Tuhan Yesus. Karena disitulah saudara akan kokoh, kuat, tidak akan mudah dilanda bencana, bahkan krisis. Usaha saudara, bisnis saudara akan tetap kuat. Pegang ini baik-baik saudara-saudara. Seluruh permasalahan hidup manusia di dunia ini itu sungguh tidak bisa teratasi oleh karena mereka tidak melakukan ajaran Tuhan. Mereka roboh. Ketika bencana itu datang, krisis itu datang, usaha mereka pun ikut hancur. Karena mereka membangun usaha tidak di atas dasar ajaran Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka tidak memanggil nama Yesus di dalam memberkati usaha mereka. Inilah kiasan rumah Tuhan. Saudara bersekolah atau kuliah berpendidikan, saudara panggil nama Tuhan. Saudara diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan untuk memahami. Ini disebut membangun rumah Tuhan. Membangun rumah iman, yaitu memanggil nama Tuhan di dalam segala bentuk aktivitas saudara. Inilah saudara itu, saudara, kita timba dari apa yang Tuhan kehendaki. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas bukit batu. Inilah yang kita harus kerjakan, kita mengerti. Jadi tidak ada ajaran lain. Kita hanya melakukan ajaran Tuhan Yesus. Karena inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Nah, ya kan? Jadi melakukan perkataan atau ajaran Yesus inilah yang menjadikan kita bijaksana. Yang membangun rumah itu di atas bukit batu. Tidak akan bencana dan krisis menghancurkannya. Nah, inilah sebuah dasar bagi kita lagi di dalam kita memasuki atau mengakhiri tahun-tahun krisis ini, tahun-tahun yang banyak orang merasa tahun 2022 ini banyak masih ada krisis melanda dunia. Maka ini saudara-saudara, bangunlah rumah iman saudara di tahun 2013, memanggil nama Tuhan. Panggillah dan firman-Nya, perhatikanlah, belajarlah, bacalah firman-Nya, lakukanlah itu. Maka berkat Tuhanlah yang akan menjadi bagian hidup saudara. Lihatlah, perhatikan perkataan Tuhan ini dengan baik. Saudara jangan takut dan khawatir memulai sesuatu usaha. Engkau memulai dengan apa yang kau doakan, minta dari Tuhan. Tuhan akan memberkatinya, membuka jalan. Ini prinsip-prinsip rumah iman. Supaya kita berjalan tanpa harus takut dan bimbang menjalani kehidupan. Apa yang saudara memulai, apa yang saudara ingin memulai di tahun 2023, persiapkan melalui firman Tuhan ini, bahwa saudara harus melandasinya di atas dasar perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian. Maka saudara akan membangun rumah iman saudara tahun 2023 di atas bukit batu yang kuat kokoh. Di situ Tuhan hadir, di situ kenyamanan, kedamaian, keselamatan ada di dalamnya. Dan perhatikan ini saudaraku, dan biarlah kita terbuka hati dan pikiran kita, wawasan kita, bahwa mendekat kepada Tuhan dan firman-Nya membuat kita sukses
di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.